Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan keempat setelah UTS atau pertemuan ke-12 berarti ya. 9. Ya, pertemuan 12. Materi selanjutnya setelah kita kemarin sudah mempelajari elemen-elemen dasar pada pemesinan, itu berfokus pada proses pemesinannya. Baik itu secara gerakan, perhitungan, terus kemudian analisis gerak dan lain-lain. Nah, sekarang dan benda kerjanya ya. Jadi dari arah elemen, bidang, terus dasar-dasar perhitungan pada benda kerja dan mesinnya. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang pahat. Eh, untuk pahat sendiri, sini kita ada kurang lebih ada 3 pertemuan lagi ya, pertemuan 4, 5, dan 6. Kemungkinan pertemuan pahat yang pertama sini penjelasan tentang kurang lebih antara penjelasan elemen, bidang, dan mata potong pahat. Seperti yang sudah saya pernah jelaskan sebelumnya, bahwa pada saat penggunaan proses pemesinan kita harus paham bahwa kita akan menggunakan atau sedang menggunakan pahat jenis apa, baik pahat kiri atau pahat kanan. Perbedaannya pahat kiri dan pahat kanan itu terletak pada gampangnya adalah posisi di jempol ya. Posisi jempol yaitu berarti di posisi yang misalnya yang pahat kanan yaitu posisi jempolnya sebelah kiri. Maka posisi S adalah bidang S adalah bidang untuk kontak dengan benda kerja atau proses pemotongan. Begitu juga dengan pahat kiri, jempol kita dilihat ada di sebelah kanan, maka proses pemotongannya ada di sebelah kanan. Eh, Bisa kita lihat pada proses pemesinan di milling. Kalau yang ini proses pemesinannya pada turning ya, tidak pada bubut. Kemudian kapan kita harus menentukan pahat kiri atau pahat kanan itu tergantung penyesuaian dari mesin dan pergerakannya. Kalau ternyata mesinnya memungkinkan menggunakan pahat kanan atau sebelah kiri, jika menggunakan pahat kiri mentok misalnya dengan pintu atau dengan komponen lain di mesin bubutnya, maka kita mau tidak mau menggunakan pahat kanan. Tapi jangan salah bahwa kita menggunakan pahat kanan, kita menempatkan di pahat kanan, tetapi jangan sampai kita toolsnya atau pahatnya menggunakan pahat kiri. Jelas itu tidak akan connect ya. Jadi yang ada nanti malah eh, kena, kalau misalnya pahat kiri tapi kita tempatkan di pahat kanan, maka akan eh, proses pemotongannya malah di sebelah kiri. Jadi mohon diperhatikan. Juga pada saat penggunaan pahat kiri pahat kanan di faktor yang kedua selain tempat atau lokasi dari mesinnya, bisa kita tentukan dari arah putaran spindle-nya. Arah putaran spindle berputar ke arah kiri atau ke arah kanan, maksudnya clockwise atau counter clockwise. Nah, pahat kiri dan pahat kanan itu menentukan eh, prosesnya. Misalnya pada saat proses jika tools yang digunakan adalah pahat kanan, misalnya arah pemotongannya ada di sebelah kiri misalnya. Karena pahat kanan arah pemotongannya ada di sebelah kiri yang merah. Kemudian eh, otomatis si benda kerja itu ada di dekat dengan sebelahnya dengan bidang pemotongannya, yaitu misalnya tadi di pahat kiri, maka sebelah kirinya lagi adalah benda kerjanya. Sorry, pahat kanan, terus bidang pemotongannya sebelah kiri, dan benda kerjanya maka sebelah kirinya lagi. Terus kemudian kita juga menentukan apakah putaran dari spindle-nya itu searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, dari clockwise atau counter clockwise. Maka yang kita lihat adalah posisi dari pahatnya. Jika tadi pahat kanan, terus kemudian misalnya dia diarahkan, biasanya kalau pahat kanan dia misalnya diarahkan dari arah atas ya, sebelah atas. Maka tidak mungkin jika kita memotong berputar
berlawanan arah jarum jam, maka yang ada nanti gesek gitu. Jadi posisinya seperti ini. Jika jika ini adalah pahatnya ke arah kanan, sedangkan benda kerja yang dipotongnya itu di warna hijau. Nah, misalnya seperti ini, dan si pahat akan bergerak misalnya dari arah atas ke arah bawah untuk proses facing misalnya. Pada proses spacing, maka otomatis karena dia memakan di arah pahat ke kiri dan arah pergerakannya ke arah bawah, maka dia perputaran, lihat jangan sampai nanti dia tidak memotong, tapi gesek, jangan sampai. Maka yang kita inginkan adalah prosesnya terpotong. Maka arah putarannya yaitu arah putaran ke arah atas misalnya, ke arah counterclockwise. Bisa kita lihat, bisa kita simulasikan, jika ini makan ke arah sini. Nah, kalau misalnya seperti apa ya? Kalau misalnya benda kerja, nah benda kerja ini tapi pahatnya seperti ini. Jadi kalau dia makan, sedangkan motongnya itu salah, itu akan hanya gesek aja. Jadi tidak memotong, jadi hanya menggesek di bagian ujungnya. Dan benda kerja otomatis tidak sesuai dengan yang diharapkan dari spesifikasi engineering. Kemudian eh, pahat jika dilihat secara sistematik. Nah, secara sistematik, sistematik yang dimaksud adalah untuk mengenal bentuk dan geometrinya. Nah, di sini ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan pada saat pahat secara sistematik. Yang pertama adalah elemen pahat atau tools elemen. Jadi di dalam pahat itu ada bidang apa aja, terus kemudian ada seperti di apa seperti pada persinan, misalnya ada sudut apa aja. Terus kemudian bidang aktif pahat. Bidang aktif pahat adalah bidang yang terkena kontak langsung misalnya dengan proses pemotongan. Atau yang berikutnya adalah mata potong pahat atau tool cutting edges. Jadi maksudnya adalah mata potong yang digunakan adalah mata potong sisipan atau bukan. Karena itu yang kita harus tahu bahwa pada saat proses itu akan depth of cut seberapa dalam atau misalnya jenis material atau benda kerja yang digunakan. Nah, di sini kita bahas terkait tentang elemen pahat. Elemen pahat yang pertama adalah tentang badan pahat atau tools body. Nah, di sini adalah bagian pahat yang dibentuk menjadi mata potong atau tempat untuk sisipan pahat atau karabida atau keramik. Nah, bisa dilihat bahwa yang pertama itu adalah mata potong atau pahat karbida. Yang kedua adalah pahat sisipan. Kita tahu dari mana pahat sisipannya, bisa dilihat bahwa yang warna biru itu eh, bisa dibilang holdernya atau tempat mata potong, sedangkan yang bagian yang setandai merah adalah pahat sisipan. Jadi pahat sisipan ini biasanya dipasang dan dikunci menggunakan perangkat tambahan, misalnya menggunakan baut ya atau skru. Bentuk dari pahat sisipan bisa dilihat ini bentuknya berbeda-beda dan arahnya juga berbeda-beda. Itu dapat dilihat dari tadi bentuknya apa dia pahat kiri atau pahat kanan, atau bisa dilihat apakah eh, yang dipotong itu apakah facing permukaan atau cutting atau hole misalnya atau bahkan bentuknya ulir dan lain-lain. Di sini bisa dilihat bentuknya beda-beda. Berbeda dengan yang pahat nomor satu. Pahat nomor satu dari sepanjang dari ujung sampai ujung, dari pangkal sampai ujung itu memiliki bentuk yang tidak terpisahkan. Kalau yang tadi ada penguatnya, terus kemudian pada saat aus sisipannya bisa diganti. Nah, sedangkan yang pertama dia langsung dipahat atau langsung dibentuk dari karbida. Dari ujung sampai ujung dia dibentuk. Bagaimana membentuknya? Ya kita sesukan dan kita tentukan dengan geometri dari pahat yang diinginkan. Seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi geometri pahat tergantung dari apakah
sudut potongnya mau berapa, apakah nanti putaran spidolnya berapa disesuaikan, terus kemudian depth of cut-nya berapa disesuaikan, dan yang penting adalah ada eh, apa eh, rasio dari material removal atau pengelupasan dari bahan yang akan dipotong, dan alur dari pemotongan baik itu tebal gram, sudut gram, dan lain-lain itu juga bisa ditentukan dari geometri. Geometrinya dari mana saja? Di sini ada sudut, di sini juga ada sudut, terus kemudian di sini sudut. Sudut ini menentukan tadi apakah dari gramnya, apakah dari putaran, atau dari feeding, atau dari cutting speed, dan lain-lain. Oke, elemen pertama badan pahat ya. Badan pahatnya tadi tempat menempel eh, sisipan atau langsung di iron carbide-nya. Nah, berikutnya ada pemegang atau gagang pahat atau tool shank. Tool shank ini adalah bagian yang dipasang pada bagian perkakas. Nah, di sini biasanya tool shank boleh ada, boleh tidak ada. Kalau misalnya tidak ada, fungsinya di sini digantikan oleh lubang pahat. Lubang pahat yang dimaksud itu yang di poin C. Nah, pada saat proses bubut atau turning itu ada bagian yang eh, pemegangnya, bagian pemegangnya, tetapi pada proses gurdi atau milling misalnya dia tidak ada, dia hanya memasukkan dari pangkal ya itu ke dalam lubang pahat atau tool bore. Ini definisinya tuh lubang pada pahat yang mana pahat dapat dipasang pada poros utama spindle atau poros pemegang perkakas. Biasanya pada pahat race atau milling atau gurdi misalnya. Karena ujungnya ini itu ditempel pada lubang pahat yang terhubung dengan poros utama atau spindle. Terus kemudian kita lanjut ke elemen pahat berikutnya, yaitu sumbu pahat atau tool axis. Nah, sumbu pahat yang dimaksud itu adalah garis hayal atau imajiner. Nah, di sini sama seperti aksis pada diagram kartesius misalnya, ada aksis X, Y maupun Z. Nah, di sini garis imajiner untuk mendefinisikan geometri pahat umumnya merupakan garis tengah pemegang pada lubang pahat. Di sini yang dimaksud dengan aksisnya itu adalah aksis sumbu tengah. Di sini disebut dengan garis tadi hayal atau imajiner yang mendefinisikan geometri pahat. Terus pertanyaannya kenapa kita harus menentukan garis aksis nilai tengahnya? Karena biasanya kita untuk menentukan dari sudut-sudut yang akan kita tentukan. Misalnya tadi bidang aktif atau bidang mayor, bidang minor, terus kemudian arah pergerakan dari gram dan lain-lain. Di sini hampir semuanya ada sumbu aksis atau nilai tengah karena hampir semuanya eh, apa namanya simetris ya. Nah, terus kemudian pertanyaannya, bagaimana Pak dengan pahat bubut atau turning? Apakah dia ada sumbu aksis? Sumbu aksis itu sama, cuman sumbu aksis yang ditentukan pada pada tools turning itu bukan dilihat dari sama seperti yang di awal dari ujung dinilai dari tengah pangkal. Nah, kalau yang ini tidak karena pahat pada sisipan atau pahat turning itu toolsnya adalah di bagian ujungnya. Maka kita tarik nilai tengah dari nilai pahat terhadap eh, bentukan benda kerjanya atau bentukan dari pahat nilai tengahnya. Karena yang di body lainnya itu adalah ada sengnya, terus kemudian ada badan pahatnya. Terus kemudian juga nanti ada lanjut ada eh, bagian-bagian yang lebih detail sebetulnya. Oke, kita lanjut. Dasar pahat atau tool base adalah bidang rata pada pemegang untuk meletakkan pahat. Di sini dapat dijelas adalah bidang rata. Jadi yang dimaksud dengan dasar pahat adalah bidang rata untuk meletakkan.
untuk mempermudah proses pembuatan, pengukuran atau pengasahan pahat. Jadi bidang rata yang dimaksud apabila misalnya menggunakan pahat turning, maka bidang pahatnya adalah bidang pahat yang sejajar yang menjadikan referensi. Atau biasanya dalam gambar teknik kita tentukan misalnya ada datum, misalnya datum A, datum B. Terus kemudian bagaimana dengan pahat yang lain? Pahat yang lain itu sama. Nah, di sini kan tujuannya adalah untuk pengukuran atau pengasahan. Biasanya bidang pahatnya kita tentukan datum A-nya sejajar dengan aksis misalnya nilai tengah itu bisa. Misalnya. Atau eh, pada pahat phrase misalnya. Nah, misalnya ini datum A. Misalnya datum A sejajar dengan datum A, tetapi dia juga berarti datum A itu sejajar dengan yang di bagian bawahnya. Nah, ini yang menjadikan dasar pahat atau referensi untuk pengukuran. Apakah sudah cukup rata pahatnya, apakah miring, apakah dia tidak simetris dan lain-lain itu akan eh, kita ketahui ya. Nah, setelah tadi elemen pahat, sekarang bidang pahat atau tool plane. Bidang pahat di sini ada beberapa. Pertama, bidang gerak. Saya sebutkan tadi dengan simbol A sigma atau di sini bentuknya phase. Nah, pada gambar di bagian kanan bisa dilihat di sini ada dasar seperti yang saya sebutkan tadi. Dasarnya adalah untuk meletakkan tadi untuk pengukuran. Nah, pemegangnya adalah pemegang yang menempelnya untuk jika pahatnya pahat sisipan. Kalau tidak berarti pemegangnya adalah yang tidak melakukan kontaknya. Terus kemudian bidang utama mayor atau A alpha aksen. Disebut juga principal atau mayor flank. Ini salah kayaknya. Ini kalau yang minor pakai aksen, kalau yang mayor tidak pakai aksen. Nah, jadi secara definisi bidang utama atau bidang mayor itu adalah bidang yang nyata yang menghadap ke permukaan transien benda kerja. Bidang yang nyata yang menghadap atau langsung berhubungan atau kontak dengan benda kerja. Karena ada kontak, maka terjadinya gaya pemotongan. Sehingga sebagian bidang utama akan terdeformasi. Kita ketahui tadi bahwa pada saat bidang yang terkena kontak dengan benda kerja, maka dia terjadi gesekan. Gesekan itu menghasilkan panas dan panas itu menghasilkan perubahan bentuk salah satunya yaitu terdeformasi, baik itu deformasi plastis maupun elastis. Otomatis tidak mungkin eh, berharap nilai deformasi plastisnya tinggi ya, berarti pahatnya langsung harus diganti. Nah, ini terjadi tadi dijelaskan bahwa dia terjadi karena adanya gesekan dengan permukaan benda kerja. Nah, bisa dilihat di sini jika kita membahas yang di gambar nomor 2, jika kita ada pahat, maka bidang transien jika dianggap adalah bidang kontak dengan benda kerjanya adalah permukaan transien, maka kontak atau bidang utamanya itu di bagian sini. Ini kalau digambarkan berarti sampai sini. Itu di belakangnya ya, di bagian belakang yang menempel nih. Terus bagaimana dengan bidang bantu atau minor? eh, di sini tadi A alpha aksen atau bidang auxiliary atau bidang minor flank. Di sini disebut dengan bidang nyata yang terlihat ya, yang menghadap ke 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 ya masih, yang menghadap benda kerja yang telah terpotong atau terproses. Ini yang membedakan. Yang tadi adalah yang eh, apa yang utama itu yang langsung yang melakukan pemotongan. Sedangkan ini yang telah terpotong atau terproses. Di mana telah terpotong terprosesnya sama, yaitu adanya gaya pemotongan, terus kemudian bagian bidangnya tidak kontak langsung, tetapi tetap akan mengalami deformasi karena rambatan gesekan atau rambatan panas yang terjadi. Nah, bagaimana dengan gesekan tadi? Contoh, misalnya, eh, contoh ya di sini. Di sini saya zoom. Nah, di sini kita lihat bahwa eh, A A tanpa aksen, A sigma tadi kan itu kan bidang gram ya, A sigma.
Nah, sedangkan A alfa, nah ini sih bidang sigma itu adalah bidang gram. Kenapa bidang gram? Karena proses menggulung atau terjadinya itu pada bidang gram. Terus kemudian ada A alfa. A alfanya ada A alfa 1, ada A alfa 2. Nah, oke, saya coba warnai. Ntar. Ini A alfa 1 saya tandai dengan warna biru misalnya. Terus kemudian ada warna hijau saya tandai dengan A alfa yang kedua. Jadi intinya A alfa ini adalah bidang potong utama atau bidang mayor ini. Terus kemudian warna kuning di sini ada mana ya? Ya, ini kemudian kita cari warna lain, misal ungu lah ya. Oke. Nah, bisa dilihat di sini eh, dapat dilihat bahwa pada saat dia melakukan kontak, berarti dia melakukan kontak di bidang S-nya tadi. Di bidang S. Di mana bidang S-nya ini alfa atau bidang mayornya itu ada dua. Bidang mayor yang bagian yang biru dan yang kedua yaitu yang hijau. Itu berarti dia mengalami kontak langsung dengan benda kerja. Nah, sedangkan yang bagian atasnya itu adalah bidang gramnya. Jadi gram yang mengalir ke lewat situ setelah melalui pemotongan. Nah, sedangkan yang ada aksen A alfa A aksen alfa itu ada dua juga. Nah, di sini dia menunjukkan bahwa ada yang warna kuning dan warna ungu. Nah, di sini tidak melakukan kontak langsung, tetapi akan terjadi rambatan panas atau gesekan yang terjadi akibat gesekan eh, yang tadinya di bagian yang hijau, misalnya dia akan merambat ke panasnya itu ke arah ungu, sedangkan yang biru misalnya merambat ke arah kuning, sehingga yang tadinya dia tidak kontak langsung, dia akan ke bagian rambatan panas karena gesekan tadi. Makanya itu dimaksud dengan bidang utama dan bidang minor atau bidang bantu. Terus lanjut mata pohong, mata potong. Mata potong adalah tepi bidang geram yang aktif memotong. Di sini ada dua jenis tadi sudah dijelaskan. Mata potongnya itu ada mata potong utama dan mata potong mayor. Mata potong utama tadi sudah kita lihat ada S, ada adalah bidang yang hasil potong langsung. Di mana di pahat kiri di bawah kanan tadi sudah dilihat ada bidang S-nya. Nah, di mana mata potong itu di gambar yang sebelumnya sudah terlihat perpotongan antara bidang geram A sigma dengan bidang utama yaitu A alfa. Yang tadi saya maksud ya, di sini ada yang mana di S-nya itu ada alfa juga dengan sigma. Oke. Terus kemudian mata potong bantu minor atau S aksen. Sini sebenarnya adalah garis perpotongan antara bidang A sigma dengan A aksen alfa. Bisa dilihat di sini misalnya A sigma dengan A aksen alfa. Maka yang didapat adalah S aksen. Di sini ada bidang atau garis minornya. Nah, di sini kalau misalnya diperjelas, S-nya itu adalah mata potong langsung dengan permukaan transien pemotongan benda kerja, sedangkan S aksen adalah yang tidak langsung. Oke, cukup sekian penjelasannya terkait dengan mata potong, bidang pahat dengan elemen pahat. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Yang pahat sisipan itu kan Bapak bilang menggunakan baut Pak ya. Ya, Itu yang beberapa saya lihat itu ada yang menggunakan ini Pak. Jadi holder terus dikasih ini Pak. Carbide-nya itu dilas pakai las kuningan Pak. oke. Em, yang biasanya tidak, yang tadi ya, yang dilas itu sebetulnya adalah proses yang tidak sesuai prosedur sebetulnya Firman.
Ya Pak. Karena seperti yang kita ketahui pada saat proses eh, tadi penyambungan sisipan itu dengan pahat apa dengan las kuningan itu yang akan menyebabkan tadi karena dia mengalami kontak getaran terjadi. Pada saat getaran terjadi panas, pertama panas. Pada saat panas merambat, seperti kita ketahui kuningan itu temperatur lelehnya itu lebih rendah dibandingkan dengan Fe atau misalnya besi ya. Terus itu yang pertama karena panasnya merambat, karena gesekan panasnya merambat, terus kemudian yang hasil lasan tadi kemungkinan besar akan lepas secara prediksinya, analisisnya. Terus kemudian karena dia mengalami getaran, hasil pengelasan itu menjadi lepas itu kalau secara orang awam ngelas itu sebetulnya seperti kayak lem. Gitu. Jadi cuman bedanya di lem menggunakan metal gitu. Nah, jadi pada saat dia mengalami getaran, itu pasti dia akan eh, apa, mudah mengelupas atau mudah retak. Pertama retakan rambut, terus kemudian retakan menyeluruh, akhirnya retak seluruhnya. Gitu. Biasanya di bengkel-bengkel bubut yang terjadi jika dilakukan pengelasan menggunakan kuningan biasanya itu karena sisipannya itu lubangnya, misalnya holdernya masih ada, tapi lubang baut atau skrunya itu sudah tidak ada, maka diakali dengan dilas itu. Biasanya sih seperti itu. Nanti baru dibentuk lagi. Biasanya eh, hampir semua, saya nggak tahu sih ya. Mungkin ada beberapa dari bengkel bubut misalnya atau bengkel milling. Biasanya mereka kurang paham terkait tentang geometri dari pahat. Nah, mereka menggunakan pahat sisipan itu tidak bisa karena misalnya partnya tidak ada, tetapi menggunakan pahat non sisipan yang harusnya tadi dibentuk, saya share screen. Nah, menggunakan pahat yang non sisipan yang seperti ini, ya, yang seperti yang nomor satu di atas, mereka pun tidak mempelajari terkait geometri atau bidang pahatnya, bidang mayor gitu dan lain-lain. Karena pada saat pembuatan pahat yang nomor satu, pahat karbida, itu kita gerinda sedikit-sedikit sampai dibentuk, terus kita ukur lagi sudutnya sudah sesuai atau belum. Kalau kurang kita gerinda lagi, itu terus menerus sampai sudutnya selesai. Lanjut kita ke bidang berikutnya, bidang mayor sudah, lanjut ke bidang minor, terus lanjut ke bidang geram dan lain-lain. Gitu. Karena itu harus dibentuk sedikit-sedikit. Memang prosesnya agak lama, tetapi eh, pada proses karbida itu biasanya lebih tahan lama dibandingkan dengan sisipan. Walaupun memang sisipan lebih praktis, rusak buang. Tapi biasanya tidak menutup kemungkinan kalau karbida cycle time-nya lebih banyak dan lebih tahan lama karena langsung di apa? Langsung bentuk disesuaikan dengan sudutnya. Nah, kalau pada industri biasanya kalau menggunakan pahat nomor 2 sisipan, ya mereka diberikan toolsnya sisipannya satu box misalnya. Rusak ganti, tinggal lapor buat isi dari check sheetnya. Tapi kalau misalnya di industri menggunakan pahat yang nomor satu atau karbida itu biasanya pada saat dia aus atau patah itu langsung diberikan aja ke bagian tooling, tooling yang memproses sudut dan lain-lain. Operator atau produksi tinggal menggunakan seperti itu. Jadi eh, yang menjawab dari pertama pertanyaan dari Firman ya sebetulnya di lasnya itu karena adanya keterbatasan tadi ya, mungkin keterbatasan biaya, keterbatasan komponen, akhirnya diakali. Gitu. Maksudnya gitu. Oke, silakan Firman. Ada lagi yang lain? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak, Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, Muhammad Daris. Ya, jadi terkait kausan sih Pak pada pahat. Jadi setiap penggunaan pahat karbida kan pasti ada kausannya Pak ya, dan pahat sisipan juga. Nah Hmm. ini kali ini saya mau nanya di pahat karbidanya. Jadi biasanya kita tuh harus memperhatikan setiap satu kali proses pemakanan gitu ya Pak, sama kecepatan RPM yang dipakai ketika membubut atau memproses suatu benda. Nah, saya pernah membubut dengan proses pemakanan itu satu kalinya 0,5 mm dengan kecepatan yang standar.
tetapi pahatnya cepat haus, Pak. Apakah kita harus memperhatikan jenis bahan pahatnya juga atau gimana, Pak? Oke, ya terima kasih Muhammad Daris. Ya, jadi gini, pada saat kita menentukan mata potong utama, mata potong pembantu minor, terus kemudian bidang geram, terus kemudian di pertemuan sebelumnya kita menentukan sudut potong utama, sudut potong pembantu, dan lain-lain. Nah, itu tuh ada hitungannya. Seperti yang saya share, saya kan di slide terakhir teman kemarin mau share referensi yang saya gunakan buku Pototik Rohim. Nah, itu eh, buku bahasa Indonesia yang bisa menjadikan referensi. Di situ ada perhitungannya. Sehingga kita menentukan, misal kamu mau depth of-cut-nya 0,5 mm. Terus di mesin kamu misalnya tidak bisa diubah cutting speed-nya misalnya 20 mm per menit misalnya, atau spindle-nya berapa RPM misalnya. Nah, itu udah ada beberapa kan, misalnya tadi feeding-nya, cutting speed, spindle, apa RPM, dan depth of cut-nya. Nah, angka itu kamu masukkan ke perhitungan sehingga muncul sudut yang direkomendasikan untuk proses pemotongan itu berapa gitu. Nah, yang saya tangkap tadi dari Muhammad Daris bahwa pada saat kamu proses bubut itu adalah proses trial and error gitu. Gitu. Harusnya tidak misalnya nih saya ada pahatnya apa aja, terus kemudian saya mau memotong sekian, kecepatan sekian diatur, itu pasti akan terjadi apa gap tadi. Gapnya itu berupa misalnya cepat aus, apakah patah, apakah permukaan pemotongannya tidak rapi, dan lain-lain. Jadi memang ada hitungannya gitu ya, ada ilmunya. Terus kalau misalnya pertanyaannya apakah bahannya eh, disesuaikan, ya bahan, tetapi pada umumnya bahan pahat itu umumnya sama sih. Kalau misalnya tadi karbida, jelas-jelas bahannya karbida. Ya, selain kalau sisipan macam-macam bentuk sisipannya. Ada yang dilapisi keramik, ada yang full karbida dengan sisipan dan lain-lain. Nah, kalau untuk pahat karbida itu bahannya ya karbida, iron carbide maksudnya. Nah, bahannya itu. Terus kemudian tapi kok saya aus atau patah, Pak? Nah, kembali lagi, iron carbide atau karbida, pahat karbida yang kamu gunakan, lihat di spesifikasi. Itu disarankan itu dengan depth of cut berapa, atau bisanya disarankan dengan pemprosesan benda kerjanya dengan bahan apa gitu. Di beberapa penjelasan sebelumnya atau di mata kuliah pemilihan bahan juga sudah pernah saya jelaskan bahwa pada saat kita memproses atau membuat sesuatu, kita harus menentukan kita menggunakan bahan apa dan kita akan memproses pada bahan apa. Gitu. Yang paling gampang adalah kalau misalnya kita hmm, aus itu ya bentar. Definisi aus adalah proses berkurangnya misalnya permukaan benda kerja misalnya ya. Itu definisi simpelnya misalnya berkurangnya atau terkikisnya atau tererosinya permukaan benda kerja. Misalnya itu definisi aus misalnya. Nah, kenapa kita harus menentukan salah satunya adalah bahan? Salah satunya misalnya pada saat pemilihan bahan pada proses pemesinan, yang paling gampang adalah pada saat kalian mau menulis di whiteboard menggunakan kapur. Oke, whiteboard menggunakan kapur. Anggap bahwa si whiteboard ini adalah pahatnya, sedangkan si kapur ini adalah benda kerjanya. Otomatis pada saat gesekan tidak tidak mungkin kita memilih si kapur ini lebih kuat atau misalnya kekerasannya lebih tinggi. Ya, berarti makanya karena kita fungsinya adalah mengurangi permukaan kapur, berarti kapurnya harus lebih lembek atau lunak atau liat atau apa istilah istilah dari material specification-nya. Jadi kalaupun misalnya kita pilih itu kapurnya itu terbuat dari aluminium atau dari besi, sedangkan whiteboardnya dari kayu, pada saat kita menulis si kapurnya itu tidak terkikis, tidak mengalami aus, tapi yang mengalami aus pokoknya adalah whiteboardnya, karena whiteboardnya menjadi kalah gitu karena gesekan tadi. Nah, kembali lagi ke kasus yang tadi. Pada saat proses banyak faktor ya sebetulnya kenapa terjadi aus. Apakah bahan
material benda kerja dengan material pahatnya apakah sudah kompatibel, apakah cocok untuk dipadukan, atau yang kedua tadi apakah perhitungan dari sudutnya sudah sesuai atau tidak, atau mungkin depth of cut-nya terlalu dalam pada saat perhitungan jadi tidak disarankan langsung memotong 0,5 mm misalnya. Atau mungkin pada saat depth of cut-nya cocok, materialnya cocok, oh ternyata cutting speed-nya terlalu cepat. Cutting speed terlalu cepat. Atau faktor yang berikutnya adalah mungkin spindle speed-nya tidak sesuai. Spindle speed itu cocok-cocokan. Maksudnya ada hitung-hitungannya. Tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lambat. Hitungannya ada menentukan spindle speed atau RPM-nya. Terus faktor yang keempat atau kelimanya adalah tadi feed rate-nya. Pada saat feed rate-nya itu memakannya itu berapa banyak. Jadi faktor apa eh, pertimbangannya dari beberapa ya gitu. Jadi tidak bisa kita generalisasi kayaknya bahannya nih gitu, nggak bisa. Sama seperti misalnya kalian sakit gara-gara hujan-hujanan, tapi nggak bisa kita menyalahkan air hujan gitu. Tapi kita langsung mendiagnosa atau menganalisis dari berbagai faktor gitu. Apa jangan-jangan gara-gara kecapean atau gara-gara bukan karena hujannya tapi karena dingin atau mungkin gara-gara sebelumnya misalnya makan pedas dan lain-lain. Itu maksudnya beberapa faktornya. Jadi ada permasalahan, tinggal kita lihat dari sudut pandang mana. Nah, biasanya itu yang diharapkan dari lulusan S1 ya. Berbeda dengan yang lulusan diploma. Kalau lulusan diploma itu lebih ke technician, jadi teknisi. Sedangkan lulusan S1 lebih berpikir problem solving. Pada saat ada masalah, solusi dari berbagai aspek atau berbagai sudut pandang. Mungkin itu dari. Baik, Pak. Cukup. Terima kasih, Pak. Oke, oke, terima kasih. Sudah pukul 9 ya. Mungkin ada kelas lain. Saya cukupkan, kita coba saya stop recording dulu.